Pagi kita akan membahas tentang zakat fitr atau terbalik antara dua itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita berusaha pada pagi ini mengumpulkan dua tema yang agak panjang sebenarnya. Akan tetapi para ulama mengatakan ma la yudraku julluh la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa diambil secara menyeluruh maka jangan ditinggalkan juga secara menyeluruh. Mudah-mudahan waktunya mencukupi dan para jamaah sekalian bisa berhadir sampai selesai kajian ini. Karena ini adalah salah satu ilmu yang mana dakwah sunnah sangat dikenal dengan ilmu agama sebelum mereka beramal. Maka tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah zakat fitr dan hari raya. Bapak Ibu saudara-saudari, zakatul fitr terdiri dari dua kata, az-zakah dan al-fitru. Az-zakah secara bahasa artinya adalah perkembangan, pertambahan atau kesucian. Ini secara bahasa. Sedangkan al-fitru secara bahasa diambil dari kata-kata aftara yuftiru, yang artinya berbuka. Maka maksud dari zakatul fitr artinya adalah zakat yang dikeluarkan karena sebab keluarnya seseorang dari bulan Ramadan yang diwajibkan untuk di dalamnya untuk berpuasa. Lihat perkataan menarik yang disebutkan oleh para ulama bahwa idhafatuz zakah ilal fitr, penggandengan kata zakat kepada kata fitr, min idhafati syai' ila sababihi, adalah merupakan penggandengan sesuatu kepada sebabnya. Sesuatu kepada sebabnya. Li'anna al-fitra min Ramadan sababu wujubiha fa'udhifat ilaihi. Karena ketika orang sudah 1 Syawal berbuka dari bulan Ramadan, yang asalnya bulan Ramadan berpuasa, kemudian berbuka, maka karena berbuka inilah disebabkan wajibnya bayar zakat tersebut. Makanya zakat fitr itu artinya adalah zakat yang diwajibkan dikeluarkan karena berbuka puasa. Zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan karena berbuka puasa. Artinya 1 Syawal sudah tidak diperbolehkan lagi untuk berpuasa dan tidak ada kewajiban lagi untuk berpuasa. Makanya disebut dengan zakatul fitr. Jadi sudah paham sekarang apa makna zakat fitr? Zakat yang diwajibkan karena fitr. Fitr artinya dari kata berbuka. Saya ulangi, zakat yang diwajibkan karena fitr. Fitr artinya berbuka. Di sana ada orang menyebut zakat fitrah. Dalam bahasa Arabnya zakatul fitrah. Dari kata Arab juga fitrah. Dan Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, beliau mengatakan zakatul fitr wa sadaqatul fitr. Zakat fitr, namanya itu zakat fitr atau sedekah fitr. Wa yuqalu lil mukhraj fitrah, dan disebut untuk yang dikeluarkan adalah fitrah. Wa hiya istilahatun lil fuqaha. Ini adalah istilah yang dipakai oleh para ahli fikih. Ka'anna, lihat ini. Ini bedanya. Orang sering bertanya, mana yang benar Ustaz? Zakat fitr atau zakat fitrah? Ini bedanya. Dia adalah istilah yang dipakai oleh ahli fikih, ka'annaha minal fitrati allati hiyal khilqah.
Seakan-akan kalau kita katakan zakat fitrah berarti zakat atas setiap nyawa yang diciptakan oleh Allah. Setiap seseorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk zakat fitrah itu tidak mengenal balik, tidak mengenal merdeka, budak, balik, belum balik, enggak. Ada orang bertanya kemarin kepada saya bahwa zakat itu siapa yang diwajibkan? Mulai kapan diwajibkan? Apakah mengenal balik? Enggak, saya bilang mulai seseorang dilahirkan. Bayi dilahirkan wajib baginya dikeluarkan zakat fitr. Seperti teman-teman, kawan-kawan yang baru memiliki bayi, itu wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat fitr. Orang tuanya wajib mengeluarkan atas bayi tersebut. Paham sekarang bedanya antara zakat fitr dengan zakat fitrah? Apa tadi? Zakat fitr berarti zakat yang diwajibkan karena fitr. Fitr di sini artinya apa? Berbuka. Karena setelah bulan Ramadan selesai kita berbuka, tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa. Makanya kita keluarkan zakatnya. Makanya para ulama mengatakan ketika disebut zakatul fitr, hadza min idhafati syai' ila sababih. Ini adalah penggandengan sesuatu kepada sebabnya. Kenapa wajib mengeluarkan zakat? Karena sebab berbuka. Adapun kalau dikatakan zakat fitrah, betul juga. Jadi kalau di Banjar terkenanya apa? Zakat fitrah. Bahkan nggak pakai zakat, fitrah aja. Di mana mengeluarkan fitrah, pian? Ya. Maka Jarsidin, fitrah kada aku keluarkan. Kenapa? Anakku ngaranya fitrah. Ya, fitrah artinya adalah khilqah. Khilqah yaitu penciptaan. Jadi zakat yang diwajibkan atas setiap diri yang diciptakan oleh Allah. Makanya wajib zakat fitrah itu kapan? Ketika dia sudah lahir. Nanti kita akan bahas ada permasalahan seputar zakat fitr, yaitu apakah janin yang ada di dalam kandungan seorang perempuan dikeluarkan atasnya zakat. Maka wallahu a'lam, jawabannya adalah sangat-sangat dianjurkan, sebagaimana yang dilakukan dan diperintahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di zaman beliau. Baik. Itu pengertian zakat fitrah atau zakat fitrah. Asal hukum pensyariatan zakat fitrah. Yang pertama dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Sungguh telah beruntung orang yang tazakka, mensucikan dirinya dan menyebut nama Allah dan salat. Lihat kata-kata menyebut nama Allah, yaitu bertakbir, kemudian salat. Salat di sini salat Id. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan ketika Allah berfirman pada surat Al-A'la ayat ke-14 tadi, qad aflaha man tazakka, telah beruntung orang yang tazakka. Tazakka di sini artinya yukhriju zakatal fitr, orang yang mengeluarkan zakat fitr. Kenapa? Karena setelahnya ada menyebut nama Allah, yaitu bertakbir, kemudian setelahnya salat, itu salat Id. Berarti sebelumnya adalah mengeluarkan zakat fitr. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr dari Ramadan atas setiap
nyawa dari kaum muslimin. Di sini hadis ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, kata-kata Rasulullah SAW mewajibkan. Ustaz, bukankah yang mensyariatkan itu Allah? Kenapa di sini ada kata Rasulullah mewajibkan? Bukankah yang berhak mewajibkan, yang membuat syariat, yang membuat ini halal haram, wajib tidak wajib, kemudian sunnah tidak sunnah, itu siapa? Allah. Kenapa di sini disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini terdapat permasalahan juga ala kulli nafsin minal muslimin. Kata kulli di atas setiap nyawa dari kaum muslimin. Kata kul di sini menunjukkan kepada keumuman. Karena para ulama bahasa mengatakan al-kul aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kul adalah kata yang paling kuat menunjukkan kepada keseluruhan, keumuman. Jadi tidak tersisa. Siapapun dari kaum muslimin wajib mengeluarkan zakat fitr. Kemarin saya ditanya, handphonenya di dalam. Ada pertanyaan lewat SMS datang. Ustaz, apakah seorang janda meninggal suaminya, kemudian dia punya anak 6, kemudian sampai sekarang dia belum ada yang membiayai, tetap wajib zakat padanya? Maka jawabannya mudah, yaitu apabila ada seseorang yang dalam keadaan seperti ini dan dia memiliki kelebihan harta untuk membeli beras zakat fitr dari keperluannya, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat fitr. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sandaran hukum dari pensyariatan zakat fitr diambil dari ijma'. Kalau tadi dari Al-Qur'an, kemudian dari sunnah, kemudian dari ijma'. Imam Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Ijma' mengatakan wa ajma'u ala anna sadaqatal fitr fardhun wa ajma'u ala anna sadaqatal fitr tajibu 'ala al-mar'i idza amkanahu ada'uha 'an nafsihi wa auladihi al-atfal alladhina la amwalahum wa ajma'u ala anna 'ala al-mar'i ada'a zakatal fitr an mamlukihi al-hadir. Para ulama berijma'. Ijma' artinya konsensus, kesepakatan tentang sebuah permasalahan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para kaum muslimin, para ulama kaum muslimin. Mereka berijma' bahwasanya zakat fitr itu wajib hukumnya. Mereka juga berijma' bahwasanya zakat fitr wajib atas setiap orang jika dia mampu untuk menunaikan atas dirinya dan atas anak-anak kecil yang anak-anak kecilnya yang tidak mempunyai harta. Dan mereka juga bersepakat bahwasanya seorang wajib mengeluarkan zakat fitr atas budak-budaknya yang ada bersamanya. Ini menunjukkan bahwa seorang orang tua, dia jika ada anak-anaknya yang tidak punya harta, dia keluarkan atas zakat fitr. Kalau seandainya tidak punya harta, maka pada saat itu kalau seandainya punya harta, maka anaknya sendiri yang mengeluarkan zakat fitr atas dirinya sendiri. Kemudian permasalahan selanjutnya, syarat wajibnya zakat fitr. Lihat, apabila terkumpul syarat-syarat ini, maka wajib bagi orang itu untuk mengeluarkan zakat fitr. Yang pertama, Islam. Maka wajib atas setiap muslim, baik itu merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang tua. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tadi riwayat Bukhari dan Muslim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin, hurrin aw 'abdin aw rajulin aw imra'atin saghirin aw kabirin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitr dari bulan Ramadan atas setiap jiwa dari kaum muslimin,
merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, kaya. Kaya maksudnya apa? Bukan berarti rumahnya bergedongan, kemudian mobilnya mewah, bukan. Kaya di sini adalah seseorang di hari dan malam Id mempunyai beras atau makanan pokok yang lebih dari 1 sa'. Yang lebih dari 1 sa'. Saya ulangi. Kaya di sini maksudnya adalah seseorang memiliki makanan pokok sebesar 1 sa', bukan lebih dari tadi ya, sebesar 1 sa' yang di luar keperluannya. Jadi keperluannya ada dan sisa masih ada 1 sa'. Di sini kita bisa ambil pelajaran kalau ada orang misalkan di Banjar biasanya guru-guru mengaji dikasih zakat fitr. Betul? Saya dulu waktu kecil-kecil malam-malam hari raya disuruh mama, tuh antar wadah abah hanya usuk. Lain Yusuf ini, lain Kahja dan antar guru mengaji. Yang guru mengaji saya itu ada 3, abahnya Usuf, kemudian Kiai Abdul Basir, kemudian Syekh Ubaid Al-Afghani, kemudian Syekh satu ini, Syekh Ammar. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini terdapat pelajaran kalau seandainya guru mengaji tersebut ya, dia orang yang dikasih harta zakat fitr, dia boleh saja menerima. Ya, kemudian kalau ternyata kok melimpah ruah, muridnya ada 20, semuanya ngasih zakat fitr, otomatis lebih. Maka dia diwajibkan juga untuk mengeluarkan zakat fitr. Jangan dijual. Dalam artian jangan dijual bukan berarti haram, tetapi keluarkan dulu atas diri dia dan keluarganya zakat fitr. Oh Ustaz, lek-lekan gitu. Tahu paham lek-lekan? Lek-lekan itu sama, artinya saya dapat keluarkan, anak saya 10. Ya, saya keluarkan berarti sisa berapa? Karena kalau dijual nggak Ustaz. Ya, bukan, kita sekarang melihat apakah kita wajib pada diri kita zakat fitr atau tidak. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu telah masuk waktu wajib mengeluarkan zakat fitr. Kapan waktu wajib mengeluarkan zakat fitr? Yaitu ketika terbenam matahari pada malam lebaran, pada hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan. Rasulullah SAW mewajibkan mengeluarkan zakat fitr dari bulan Ramadan. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran waktu wajib mengeluarkan zakat fitr kapan? Hari terakhir bulan Ramadan. Ketika terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan, saat itu wajib dikeluarkan zakat fitr. Kemudian permasalahan selanjutnya, apa hikmah dari mengeluarkan zakat fitr? Dan hikmah ini penting karena nanti ada beberapa faedah. Hikmah yang pertama adalah yaitu membersihkan untuk orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sifat-sifat lalai, sifat-sifat perbuatan dan perkataan rafath, keji, kotor, porno. Dengan zakat ini dibersihkan, puasanya menjadi naik kualitasnya. Berarti kita bisa ambil konklusinya, ringkasannya, bahwasanya zakat fitr meningkatkan kualitas puasa karena membersihkan untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari sifat sia-sia, dari sifat perbuatan rafath, yang mana kadang-kadang seorang yang berpuasa sulit untuk terlepas dari perbuatan itu. Hikmah yang kedua yaitu sebagai makanan.
untuk kaum muslimin yang miskin, sebagai makanan untuk kaum muslimin yang miskin. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr sebagai pensucian untuk orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan rafath, dan sebagai makanan untuk orang miskin. Hadis ini memberikan pelajaran juga kepada kita bahwa mustahik itu apa artinya? Penerima zakat. Penerima zakat khusus untuk zakat fitr adalah orang-orang miskin dan fakir saja, bukan dari 8 golongan mustahik yang ada pada zakat selain zakat fitr. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, sampai akhir ayat. Bukan untuk zakat fitr, maka para ulama kebanyakan berpendapat mustahik zakat fitr hanya fakir miskin saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Itu hikmah yang sangat utama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari zakat fitr. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, permasalahan selanjutnya, zakat fitr wajib dikeluarkan atas setiap muslim yang mempunyai kelebihan satu sok pada hari Id atau malam Id. Satu sok makanan pokok. Saya ulangi, zakat fitr wajib atas setiap muslim yang mempunyai kelebihan satu sok pada malam Id atau pada hari Id. Apa dalilnya? Jadi setiap muslim, siapapun dia, mau dia kaya, miskin, mau dia tua, muda, laki-laki, perempuan, budak, tuan, ya, ini tidak dilihat. Selama dia muslim, wajib mengeluarkan zakat fitr jika dia mempunyai kelebihan sebesar berapa? Satu sok. Pada waktu kapan? Malam Id dan hari Id. Ya, malam Id dan pada hari Id. Apa dalilnya? Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin. Wa amara biha wa umira biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr, makanan satu sok dari kurma, satu sok dari gandum, satu sok dari gandum yang baik atas setiap hamba atau budak ataupun orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa dari kaum muslimin, dan diperintahkan untuk ditunaikan zakat fitr tersebut sebelum mengerjakan salat Id. Di sini terdapat beberapa hal penting. Yang pertama yaitu zakat fitr, pendapat yang paling kuat adalah bahwa yang dikeluarkan makanan, bukan uang. Makanan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir, makanan. Ya, Ustaz, uang kan lebih bermanfaat untuknya, dia bisa beli ini, beli itu, uang lebih bermanfaat. Maka kita katakan hadisnya menunjukkan kepada makanan, maka kita patuh dan terima terhadap hadis tersebut. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil di sini juga adalah bahwa sebagaimana poin kelima yang kita bahas, yaitu atas setiap muslim, tidak mengenal balik atau tidak balik, tidak mengenal laki-laki atau perempuan, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur, tidak mengenal status merdeka atau budak, nggak mengenal.
Yang penting dia muslim, wajib atasnya mengeluarkan zakat fitr jika mempunyai kelebihan beras atau makanan pokok sebanyak atau seberat 1 sa' pada hari atau malam Id. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga, waktu yang paling bagus untuk mengeluarkan zakat fitr adalah setelah salat subuh ketika ingin pergi menuju salat Id. Ya, nanti kita akan berbicara tentang waktu setelah ini. Baik, poin yang ke-6. Kapan waktu mengeluarkan zakat fitr? Para ikhwah, berdasarkan hadis tadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan waktu mengeluarkan zakat fitr yang paling bagus adalah sebelum mengerjakan salat Id. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas, "Faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat." Siapa yang mengeluarkannya sebelum salat Id maksudnya, maka dia zakat fitr yang diterima. Siapa yang mengeluarkannya setelah salat Id, maka dia adalah sedekah dari sedekah yang biasa. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di sana ada urutan-urutan waktu mengeluarkan zakat fitr. Urutan yang pertama yaitu waktu kebolehan mengeluarkan zakat fitr. Kapan boleh mengeluarkan zakat fitr? Mungkin karena dia terlalu sibuk, karena terlalu ada urusan dan segala macamnya, dia sulit untuk mengerjakan kecuali 1 atau 2 hari sebelum hari Id. 1 atau 2 hari sebelum hari Id. Kalau seandainya hari Id, misalkan tahun ini hari apa? Rabu, ya, insyaallah taala. Kalau seandainya Ramadannya 30 hari, Rabu tanggal 6 Juli, tanggal 1 Syawal, maka pada saat itu para ikhwah berarti dia mengeluarkan tanggal 5 Juli atau tanggal 4 Juli. Ini boleh. Ini namanya waktu kebolehan mengeluarkan zakat fitr. Berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bercerita, wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaum aw yaumain. Para sahabat Nabi senantiasa mengeluarkan zakat fitr 1 atau 2 hari sebelum Id. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah taala bercerita dalam kitab beliau Al-Muwatta. Dan Imam Malik adalah derajatnya beliau dari tabi'ut tabi'in atau tabi'ul atba', dekat dengan para sahabat meskipun beberapa tapi dekat dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna bana Umar kana yab'athu bi zakatil fitr ila alladhi tajamma 'indahu qabla al-fitr bi yawmain aw thalatha. Bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengutus seseorang dengan zakat fitr kepada orang yang dikumpulkan padanya zakat fitr sebelum hari Idul Fitr 2 hari atau 3 hari. Nah, jadi batasannya 1, 2 atau 3 hari maksimal. Adapun Ustaz, kalau saya nggak mau repot dari mulai awal pertama bulan Ramadan aja, bolehkah? Maka jawabannya belum nyunnah, ya, belum sesuai dengan sunnah dan pekerjaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian itu waktu kebolehan. Di sana ada waktu wajib. Waktu wajibnya kapan? Yaitu tatkala terbenam matahari menunjukkan malam hari Lebaran. Ini waktu wajib. Ya, waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitr. Kemudian di sana ada waktu yang sangat dianjurkan. Jadi ada 3 waktu. Makanya saya katakan tadi kita berbicara waktu itu ada 3. Ada waktu kebolehan, ada waktu wajib, ada waktu yang sangat dianjurkan. Dan semestinya yang ingin benar-benar detil dengan sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dia perhatikan. Yaitu waktunya kapan? Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Kapan waktunya?
setelah sholat subuh sebelum berangkat menuju sholat Id. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau saya paksakan waktu itu kadang tidak dapat orang yang menerima zakatnya, maka bagaimana? Nah, kalau seandainya dia sudah berusaha kok tidak dapat, maka pada saat itu jangan jadikan itu sebagai pengalaman. Berarti tahun depan tidak boleh dia seperti itu. Dia berusaha tetap habis sholat subuh, berusahanya tidak wajib, berusaha tetap habis sholat subuh, dan dia cari orang-orang yang berhak untuk mengeluarkan zakat fitr. Ya tentunya tidak dapat. 5 menit sebelum imam khutbah sidin keluar, nggak dapat. Ya, kasih ke imamnya aja lagi. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada permasalahan disebutkan oleh para ulama, apa hukum mengeluarkan zakat fitr setelah sholat Id? Maka para ulama mengatakan pendapat yang paling sahih, saya sering mengatakan, jika ada kata pendapat yang paling sahih berarti terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang paling sahih bahwasanya siapa yang mengakhirkan zakat fitr setelah sholat Id tanpa ada alasan, maka wajib baginya bertaubat dan dia mengeluarkannya secepat mungkin. Jangan sampai dia tunda-tunda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada lebih keras lagi, yaitu ulama besar ahli fikih di abad ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan fatwa wasahihu. Lihat, beliau juga mengatakan seperti itu, pendapat yang paling sahih. Jadi itu istilah para ulama. Pendapat yang paling sahih, anna ikhrajaha fi hadzal waqti muharram. Mengeluarkan zakat fitr setelah salat Id itu haram, wa annaha la tujzi, dan itu tidak sah zakatnya. Kenapa? Karena dalil tadi, ya, man addaha qabla shalah ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Siapa yang menunaikan zakat fitr setelah salat, dia sedekah biasa. Dan waktu zakat fitr sebelum sholat Id. Dan Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya, maka amalannya tersebut tertolak. Baik, permasalahan yang ke-8 sekarang. Takaran zakat fitr itu berapa dan apa saja macam-macamnya? Maka takaran, kita berbicara takaran dulu. Takarannya adalah 1 sa'. 1 sa' itu berapa? Arba'atu amdad. Arba'atu amdad itu apa? Mud itu adalah ini, 2 telapak tangan seorang yang dewasa normal. 2 telapak tangan seorang dewasa normal. Ini 1 telapak tangan, ini 2 telapak tangan. Ini nisful mud, ini 1 mud. Ini setengah mud, ini 1 mud. Makanya ada hadis kan tentang mengagungkan para sahabat, ya, mengagungkan para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian hina para sahabatku kalau seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, ya, berat gunung Uhud itu dari ujung kanan ke ujung kiri 8 kilo, dari permukaan tanah sampai puncaknya 800 meter atau 300 meter, saya agak lupa. Yang telah ada ibu-ibu yang pernah mengirim faedah kepada saya, sekitar 530 ton. Kita berimpak sebesar itu emas, tidak sama pahalanya dengan infaknya sahabat yang setengah, 1 mud atau setengahnya. Dan itu pun bukan emas, mungkin makanan. Makanya saya heran, sedikit menyimpang ini, saya heran, sosial media bagi sebagian orang adalah sarana pembuka kebaikan untuk orang lain, ya. Maka pernah ada seseorang yang mengirim, atau saya pribadi bercerita, saya ngirim tulisan yang mudah-mudahan mendapatkan pahala dari situ. Saya berharap pahala dari situ.
Ya, akhirnya dijawab dengan apa? Ustaz, mohon jangan dikirimi lagi saya tulisan Ustaz. Saya sudah muak dengan orang-orang sunnah yang cuma ilmunya saja, tapi akhlaknya buruk. Lebih baik orang Syiah. Ini lihat. Maka jawabnya orang seperti ini harus dikenalkan apa bedanya ahlu sunnah dengan orang Syiah Rafidhah. Sebaik apapun orang yang berbuat akhlak baik, santun, sabar, berkata lembut, tapi menghina sahabat, bukan sekedar sahabat, menghina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu tidak akan pernah baik di mata Allah dan Rasulnya sallallahu wasallam wa barakatuh alaihi. Tidak akan pernah baik. Menghina sahabat Nabi, yang mana kata Rasulullah SAW, jangan hina sahabatku. Kalau seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan sama dengan infaknya seorang sahabat satu mud atau setengahnya. Itu agama tukang hina sahabat. Ya, saya katakan dengan tegas, agama Syiah agama tukang hina sahabat tanpa ada keraguan di dalamnya. Dan ini akidah yang kita berakidah dan berani berhadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akidah ini. Ini para ikhwah, sepertinya orang tersebut terkena syubhatnya kelompok yang menyimpang ini. Dan Imam Syafi'i mengatakan, ma ra'aitu qauman ashhadu bizzur minar Rafidhah. Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang paling jelas kesaksiannya dengan kedustaan dibandingkan kaum Syiah Rafidhah. Itu Imam Syafi'i mulai abad ke-3 Hijriah sudah menyebutkan itu. Ente sekarang abad ke-5 Hijriah, 15 Hijriah menentang perkataan para imam. A'udzubillah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takarannya satu itu 4 mud. 4 mud itu ini. Ya, 2 kita tangguk dengan 2 tangan, 2 telapak tangan, kemudian 4 kali. Ya, 4 kali. Dan begitulah satu sa'. Dari mana kita ambil itu? Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamar wa sa'an min sya'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitr 1 sa' dari kurma dan 1 sa' dari syair. Syair itu adalah gandum. Di sana ada 2 jenis gandum yang tingkat kualitasnya tinggi, ya, syair. Ada gandum yang jenis kualitasnya rendah yang disebut hintah. Nah, di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan sa'an min ta'am, 1 sa' dari makanan. Ini dalil yang begitu tegas bahwa zakat fitr pendapat yang paling kuat adalah dengan makanan. Dan semestinya kita tidak benar mempertahankan pendapat seseorang setelah ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau di depan Allah dan Rasulnya dalam segala perbuatan dan ucapan. Ada hadis, ada ayatnya, sudah terima. Semua pendapat yang menyimpang dari ayat dan hadis, maka tinggalkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'an min sya'ir atau sa'an min tamar atau sa'an min aqid atau sa'an min zabib. 1 sa' dari makanan, atau 1 sa' dari gandum, atau 1 sa' dari kurma, atau 1 sa' dari aqid. Aqid itu adalah susu yang sudah difermentasi kemudian jadi keju, ataupun selain susu seperti misalkan minyak yang sudah mengeras, itu disebut dengan aqid. Atau zabib, atau 1 sa' dari zabib. Zabib itu apa? Kismis, ya, anggur kering. Anggur kering. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ini kapan-kapan dilakukan di Banjar.
Mungkar pian anggur kering satu sok ya, bari. Pas dibuka, kenapa anggur di sini? Kenapa kismis? Kada baras, ya. Ingin mengamalkan hadis Rasul gitu. Kadang-kadang yang seperti itu menjadi polemik di masyarakat, ya. Nah ini jamaah Imam Syafi'i ajaran mana pulang, jangan. Padahal di situ yang kada tahu hadisnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang satu sa itu berapa? Maka komite tetap untuk fatwa dan pembahasan ilmiah dari kerajaan Arab Saudi mengatakan satu sa itu sekitar 3 kilo. 3 kilo. Ya, satu sa 3 kilo. Kalau mungkin di Banjar sekitar 2,7 sekian ya, 2,5 kilo. Ya, tapi biasanya di Banjar pakai liter. Kalau liternya berapa? 3,5. Ya. Jadi seperti itu. Itu zamannya dengan satu sa. Kalau dulu ulun waktu masih hidup mama sering ikut menakar beras. Jangan kedingat lah 13 mok di sini. Mok. Tahu mok lo? Orang Banjar tahu mok itu. Ya, black susu itu mok. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang ke-10 yaitu siapa orang yang berhak mendapatkan zakat fitr. Pendapat yang paling kuat, zakat fitr diberikan kepada hanya orang miskin dan orang fakir. Apa bedanya fakir dan miskin? Siapa yang lebih melarat? Si fakir kah si miskin kah? Maka jawabannya si fakir lebih melarat dibandingkan miskin. Oleh karenanya Allah mendahulukan di dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu diwajibkan atas orang fakir, baru wal masakin dan orang-orang miskin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam takhsisul masakin bi hadhihi as-sadaqah. Dan termasuk petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan zakat fitr untuk orang-orang miskin saja. Dalilnya apa? Itu perkataan para ulama. Dalilnya apa? Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Daud, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum membayar uang dengan zakat fitr. Jadi dia bayar uang, beda dengan minta dibelikan. Misalkan di Masjid Imam Syafi'i di panitia pengumpulan dan penyaluran zakat fitr. Kemudian jamaah memberikan uang. Yang sebenarnya yang terjadi adalah kita minta kepada panitia untuk membelikan. Itu namanya bukan mengeluarkan zakat dengan uang, zakat fitr dengan uang, tetapi kita menjadikan panitia sebagai wakil kita, tolong belikan, kemudian salurkan. Nah ini boleh. Nah, cuma perlu diperhatikan, kadang-kadang terjadi jual beli di dalam masjid. Ini tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza ra'aita man ibta'a fil masjid faqulu, idza ra'aitum man ibta'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratan. Jika kalian melihat orang-orang yang berjual beli di dalam masjid, maka ucapkanlah, semoga Allah tidak memberikan berkah atas jual belimu. Maka ini perhatikan kepada panitia-panitia yang ada di masjid. Kalau di negeri Arab Saudi, masjid-masjid tidak ada panitianya, sedikit sekali, karena mereka mempunyai panitia khusus. Tidak boleh dikeluarkan zakat fitr kecuali kepada badan-badan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah secara resmi. Nah ini lebih menyatukan lagi cara mengeluarkan zakat fitr. Dan sama juga kita dan subhanallah sangat simpel. Caranya bagaimana? Mereka menerima uang.
Untuk berapa orang? Misalkan satu orangnya 20 real. Untuk berapa orang? 5. Karena ulun dulu berlima kan. Ulun, bini, kemudian anak 3. 5 berarti 20, 100 real. Sudah, kasih 100 real. Selesai. Tidak usah namanya siapa, bin siapa, gasan siapa, kan usah. Nggak perlu. Kemudian salaman akad. Ya, belum ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup untuk berapa orang, kemudian nanti mereka yang akan menyebarkannya. Dan ingat perhatian kepada panitia, hadis tentang waktu pengeluaran zakat fitr. Berani menjadi panitia, berani tanggung ini. Jangan sampai dikeluarkan setelah sholat Id. Kenapa? Karena menjadi sedekah biasa, bukan zakat fitr. Kalau diakhirkan gimana Ustaz? Kan yang penting jamaahnya sudah mengeluarkan sebelum Id, tapi penyalurannya belum setelah sholat Id karena saking banyaknya. Maka ini syubhat. Lebih baik dijauhi. Lebih baik ambil sikap aman dan selamat. Yang menyalurkan keluarkan sebelum sholat Id. Makanya harus ada waktu tenggang. Ya, sudah kita pokoknya jam 10 malam Id tutup. Karena 100 ton sudah. 100 ton itu mana tuh? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, nah ini permasalahan penting yang ke-12, zakat fitr wajib atas dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Seperti saya wajib mengeluarkan atas diri saya dan istri serta anak-anak saya. Atas orang yang di bawah tanggung jawabnya. Baik, orang tua. Kalau seandainya orang tua di bawah tanggung jawabnya, dibiayai olehnya, diberi makan olehnya, maka tidak mengapa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Sebuah keyakinan yang keliru adalah bahwa anak tersebut selama belum nikah maka berarti masih di bawah tanggung jawab orang tuanya. Maka kita katakan tidak mesti harus seperti itu. Misalkan dia belum nikah, akan tetapi duitnya ya banyak, rumahnya gedongan, banyak hartanya, cuma dia belum dapat nikmat, cepat dapat jodoh. Nah, ini nanti saya akan jadikan judul kajian, nikmat cepat dapat jodoh. Bagus itu. Kenapa? Ya, karena ada sebagian orang yang kadang-kadang dapat jodoh itu cepat sekali. Ada sebagian dengan penuh perjuangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia jomblo enggak, tapi punya harta yang berlebih, bahkan lebih dari 1 sak. Maka pada saat itu tidak mengapa dia mengeluarkan atas dirinya. Ya. Yang abah dan mama yang yang melihat anaknya seperti ini tidak wajib juga dia mengeluarkan atas diri sang anak tersebut. Yang penting menjadi ukuran adalah si fulan ini masih membiayai atau tidak. Yang ada kebalikan kadang-kadang anaknya yang membiayai orang tuanya, maka berarti anaknya meskipun belum menikah dia yang mengeluarkan zakat atas siapa? Orang tuanya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadisnya riwayat Imam Ad-Darqutni dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau membuat sebuah testimoni amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatil fitr 'anis saghir wal kabir wal hur wal 'abdi mimman tamunnuna. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr dari anak kecil, dari orang tua yaitu yang sudah tua renta, dari budak, dari orang merdeka, dari budak, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, ya, yang menjadi ukuran yang bertanggung jawab atas biaya di rumah tersebut siapa? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir para ikhwan tentang zakat fitr, tempat zakat fitr dan hukum memindahkannya ke tempat lain. Maka lihat dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman.
Beliau mengatakan, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab, mereka orang berilmu. Maka beritahukan tentang syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka bersyahadat, beritahukan Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Kalau mereka salat, beritahukan fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka. Lihat kata-kata mereka, dan dikembalikan kepada orang miskin mereka, menunjukkan bahwa sedekah zakat tersebut diberikan di tempat di mana muzakki berada. Muzakki itu yang mengeluarkan zakat, ya. Zakat diberikan kepada muzakka di mana muzakki berada. Muzakka itu artinya yang mendapatkan harta zakat, ya, di situ. Misalkan kita berada di Banjarmasin, berarti kita keluarkan untuk orang yang berhak menerimanya di kota Banjarmasin. Bolehkah dipindahkan ke daerah lain? Maka jawabannya ini turra wa ini ihtaja. Jika diperlukan atau jika sangat diperlukan, maka diperbolehkan untuk dipindah. Misalkan di sini semuanya kaya, ya, maka boleh dipindahkan ke tempat yang lain yang memerlukan, asalkan waktunya mencukupi. Wallahu a'lam. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon minta waktunya ya. Sekarang kita poin kedua, yaitu hari raya. Ya. Poin ini berbicara tentang adab-adab hari raya, agar kita nantinya berhari raya sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya pembicaraan ini agak berat di hari-hari ini. Hari yang tadi malam kita 27, enggak main-main, 27 malam 27 Lailatul Qadar. Lihat, 2 tanah suci, enggak main-main. Biar kalau sudah malam 27, kalau di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram itu sudah nggak bisa keluar. Kalau keluar 2 jam, masuk lagi 2 jam. Saking penuhnya, karena malam 27, malam yang sangat-sangat diharapkan kehadiran Lailatul Qadar. Tetapi masih tersisa malam 28, 29, malam 30. 3 malam lagi, belum selesai. Tetapi mau tidak mau kita ada waktu yang kita atur untuk kajian. Saya diberikan waktu sekarang untuk berbicara masalah Idul Fitr ataupun hari raya. Adab yang pertama, mengeluarkan zakat fitr yang sudah kita bicarakan tadi. Adab yang kedua, bertakbir. Ya, mengucapkan takbir. Kapan? Ketika sudah terbenam matahari hari terakhir dari bulan Ramadan. Berdasarkan keumuman ayat surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddah walitukabbirullah. Sempurnakanlah hari-hari puasamu dan bertakbirlah. Ini menunjukkan kapan terbenam matahari hari terakhir Ramadan, maka diperbolehkan untuk bertakbir. Ya. Dan sifat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sebagaimana disebutkan riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan di sana ada beberapa riwayat-riwayat yang lain. Ada takbir di depannya 3 kali, ya, ada yang 2 kali. Semuanya adalah menunjukkan tanawwu', ikhtilafut tanawwu', perbedaan yang berjenis-jenis yang diperbolehkan, siapapun bisa mengucapkannya. Yang penting memperbanyak takbir, ya. Yang keliru adalah malam lebaran, hari lebarannya kada bertakbir sama sekali. Ya Allah, makan aja. Ya. Enggak bertakbir sama sekali. Ini keliru para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga yaitu salat Id, salat Idul Fitr. Dan tata cara salat Id adalah kita akan bahas nantinya sebelum salat Id
maka ada adab-adab yang perlu dilakukan. Yang pertama, nanti untuk sholat id kita akan bahas. Sebelum sholat id ada adab-adab. Yang pertama, mandi di hari id. Mandi, ya. Lo ingat sekali dulu waktu kecil mandinya pakai kembang. Jujur gak? Ya. Bolehkah ini? Ya, tidak mengapa. Ya, biar harum. Tetapi jangan menganggap itu sebuah harus ada kembang. Mana kembangnya? Kada sah mandinya. Nah, ini tidak benar. Kalau hanya sebatas ingin mengharumi air, tidak mengapa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mandi, yaitu ini dikerjakan. Dalilnya adalah beberapa pekerjaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di antaranya riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, maka bisa jadi supplier kembang di depan sini nanti. Ya, yang jualan kembang harus royalti sama saya 10%. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nafi' pembantunya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaqtasilu yaumal fitr qabla an yaghduwa ila al-musalla. Senantiasa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mandi sebelum salat Idul Fitr, sebelum pergi ke musalla. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis dari Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang mandi. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ightasil kulla yaumin in syi'." Kalau kamu ingin, maka mandi setiap hari, silakan, boleh saja. Maka orang tersebut mengatakan, "La al-ghusl alladhi huwa al-ghusl." Bukan mandi yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Mandi apa saja? Beliau menyebutkan beberapa mandi. Yaumul Jumu'ah, hari Jumat, wa yaum Arafah, hari Arafah. Ya, maksudnya bagi yang menunaikan ibadah haji. Wa yaumun nahar, dan hari Idul Adha, wa yaumul fitr, dan hari Idul Fitr. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sa'id bin Musayyib, ini semua dalil-dalil yang saya sebutkan ini, sehingga kita lebih nyaman beramal kalau ada riwayatnya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'i terkenal yang melihat kibarus sahabat-sahabat yang terkemuka. Beliau mengatakan sunnatul fitri thalathun. Sunnahnya hari Idul Fitri 3. Al-masyu ila al-musalla wal aqlu qabla al-khuruj wal ightisal. Berjalan kaki menuju tempat salat didirikannya salat Id, makan sebelum keluar menuju salat, dan mandi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan untuk mandi. Kemudian adab yang kedua pada sebelum salat Id, yaitu dianjurkan untuk membersihkan badan, memakai minyak wangi, dan membersihkan mulut. Sebagaimana ketika kita hari Jumat, karena hari Idul Fitr terkumpul banyak kaum muslimin, bahkan lebih banyak dari hari Jumat. Maka ketika kita berkumpul dengan kaum muslimin yang banyak, janganlah kita membawa bau-bau yang tidak nyaman dari tubuh kita. Maka dianjurkan dengan sangat untuk membersihkan badan, seperti memotong kuku, membersihkan bulu ketiak, bulu kemaluan, menipiskan kumis, kemudian setelah itu memakai minyak wangi dan membersihkan mulut, yaitu dengan bersiwak. Ya, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas, wa in kana tibun falyamassa wa alaikum bisiwak. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kalau ada minyak wangi maka pakailah, kalau ada, dan hendaknya kalian bersiwak. Kemudian adab yang ketiga, memakai pakaian yang paling baik yang dia miliki. Tidak mesti harus baru. Kalau baru, alhamdulillah, ya, pakaian yang paling baik yang dia miliki. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, ini pernah terjadi pada Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab mengambil kain min istabrak, dari sutra yang dijual di pasar. Kemudian beliau berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, ibta' hadhihi fatajammal biha lil 'id wal wufud." Wahai Rasulullah, ambil ini
dan pakailah tatkala hari Id dan menerima tamu. Imam Malik menyatakan bahwasanya, atau Imam Ibnu Qudamah, ulama bermadzhab Hambali yang punya kitab Al-Mughni, menyatakan wa hadha yadul ala anna at-tajammul 'indahu fi hadhihi al-mawadhi' kana mashhuran. Dan ini menunjukkan bahwasanya berpakaian yang bagus di tempat dan keadaan-keadaan ini sangat dianjurkan. Ya, jadi jangan pakaian biasa aja kan, ulun tawadhu. Enggak. Itu tawadhunya salah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tawadhunya pakaian biasa aja karena ada orang melihat, karena dibari baju. Salah ini. Ya, keliru. Kalau bisa kita mempunyai bepokok, orang namanya bepokok. Ya, bermodal, hari raya bermodal, nyari baju. Ya, cari baju yang bagus. Meskipun tidak mesti harus baru, tidak. Ya, yang second banyak juga kan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan yang keempat adabnya untuk makan sebelum keluar menuju tempat sholat. Ya. Dan dianjurkan makan kurma. Kalau seandainya memang ada kurmanya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan dianjurkan makan kurmanya dalam bentuk ganjil. Ya, ini sunnah-sunnah ini semestinya kita perhatikan agar hari raya kita benar-benar sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawas mana kadang makan nasi kuningnya setek, kan aja kurmanya. Ya, enggak, sunnahnya kurma dan ganjil. Ya, ini diganti nasi kuning Ustaz, makanya ganjil 1, 3 gitu. 3 piring. Mas Alif tuh tahu mana. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak makan, tidak keluar untuk salat Id, Idul Fitr. Ya, ini ada beda nanti dengan salat Idul Adha. Idul Fitr sampai makan kurma. Lihat kata-kata makan dan sebelumnya peniadaan. Para ulama bahasa mengatakan apabila ada kalimat peniadaan kemudian ada ucapan hatta, sampai, ini menunjukkan ghayah. Hatta itu lil ghayah, artinya enggak keluar sampai ini terjadi. Paham maksudnya? Enggak keluar sampai ini terjadi. Jadi sangat dianjurkan makan kurma, dan kurmanya dalam jumlah yang ganjil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Buraidah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima, diusahakan, tidak wajib, untuk keluar menuju sholat Id dalam keadaan berjalan kaki penuh dengan ketenangan. Tetapi ini dianjurkan, tidak wajib. Terutama jangan memaksakan. Rumah di Kayu Tangi, hendak sembahyang di sini. Ya, berjalan sebelum subuh sini. Seperti ulun khutbah nanti di Kayu Tangi, ya kan? Di sini Ustaz Khairullah khutbah di Kayu Tangi, masa harus jalan? Ya, ini tidak. Tetapi dianjurkan siapa yang mempunyai mobil, kemudian jarak antara rumah dia dengan musalla ataupun tempat salat Id itu dekat ataupun mudah dijangkau, ya, tidak terlalu menyulitkan, tidak terlalu memakan waktu banyak, maka tinggalkan mobilnya, jalan kaki. Ini lebih nyunnah. Berdasarkan apa? Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sa'ad Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila al-'id masyian wa yarji'u masyian. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat Id dalam keadaan berjalan, kemudian pulang pun jalan kaki. Ya, pulang pun berjalan kaki. Yang keenam, para ikhwah, disunahkan untuk mengerjakan salat Id dan khutbah Id di lapangan. Musalla itu artinya lapangan. Makanya Bapak, Ibu kalau ke Madinah, itu ada Masjid Nabawi. Kalau kita menghadap kiblat,
ini Masjid Nabawi menghadap kiblat, samping kanan di luar sana, di luar pagar itu ada masjid-masjid kecil. Ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar, ada Masjid Utsman, ada Masjid Ali, ya, ada masjid-masjid kecil. Apa maksudnya di situ? Maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat Id beliau pergi ke tempat itu. Lihat, meninggalkan Masjid Nabawi yang salat di dalamnya 1000 salat, diganjar senilai dengan 1000 salat, tetap beliau tinggalkan, menunjukkan sangat-sangat dianjurkan untuk salat di mana? Di lapangan. Nah, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau menjadi khalifah, diikuti oleh beliau, ini tempatnya, makanya menjadi Masjid Abu Bakar. Begitu ceritanya. Ya, Rasulullah SAW pernah sholat di sebuah tempat, diikuti oleh Umar ketika menjadi khalifah, makanya menjadi Masjid Umar. Utsman bin Affan disebut Masjid Dzun-Nurain karena beliau mempunyai 2 istri dari anak perempuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dua-duanya anak perempuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang terakhir Masjid Ali bin Abi Thalib. Itu ceritanya. Asalnya dia adalah tempat-tempat sholat Id. Dan ini sangat dianjurkan untuk mengerjakan di musalla. Kalau dikerjakan di masjid boleh, sah. Tidak ada larangan, tetapi lebih dianjurkan di musalla. Baik, dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla, ke lapangan. Ya, yang pertama kali beliau kerjakan adalah salat. Nih perhatikan, yang ingin khutbah, salat dulu, jangan khutbah dulu. Terbalik. Ya, salat dulu baru setelah itu khutbah. Khutbah mendengarkannya pun tidak wajib. Siapa yang mempunyai keperluan maka dipersilahkan untuk pulang. Tetapi siapa yang tidak punya keluar maka didengarkan khutbah karena di situ terdapat pelajaran dan juga hal-hal yang penting. Kemudian disunahkan untuk pergi menuju tempat sholat Id dari sebuah jalan dan ketika pulang dari jalan yang lain. Ini pun jangan terlalu memberatkan, jangan terlalu diada-adakan. Ya, rumah di Nakula. Ya, kemudian jalan AMD Raya ke Masjid Imam Syafi'i. Pulangnya kemana? Pulangnya sini mau mutar ke sana, ke Tetah Belayung sana. Ya, ini tidak benar, terlalu berlebihan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Idin khalafa at-tariq. Nabi Muhammad SAW kalau hari Id beliau mencari jalan lain tatkala beliau pulang, mencari jalan yang berselisihan tatkala beliau pulang. Apa hikmahnya? Enggak ada hikmah lain yang paling utama kecuali mencontoh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah nampak di dalam diri Rasulullah SAW bagi kalian adalah suri tauladan yang baik. Ada disebutkan oleh para ulama hikmah seperti misalkan Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, hikmah kenapa ketika salat Id pulangnya mencari jalan selain jalan itu. Yang pertama misalkan agar menyebarkan zikir, kemudian bisa bersalaman dengan yang lain, kemudian bisa macam-macam hikmahnya. Akan tetapi yang paling kuat adalah bahwa hikmahnya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dianjurkan untuk bersegera ke tempat sholat Id, ya, setelah sholat subuh. Jangan nunggu setelah sholat subuh langsung keluar, ya, berusaha untuk keluar. Hal ini sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyegerakan untuk mengerjakan sholat Id dan keluar setelah sholat subuh, ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kesembilan ini adalah sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Yaitu kalau kita lihat di beberapa masyarakat, mungkin di Banjar juga, orang bertakbir, takbir di jalan raya, malam hari
raya. Dan termasuk dianjurkan pula adalah paginya. Ketika menuju tempat musalla, tempat sholat Id, dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Ya, dari mulai rumah, entah dia berjalan kaki sebagaimana yang sangat dianjurkan tadi, atau naik kendaraan, maka di mobil dia bertakbir, atau sambil berjalan dia takbir. Ini sunnah mahjurah. Betul nggak pernyataan saya? Ini sunnah yang hampir ditinggalkan. Betul? Ya. Ini jarang orang mengerjakan ini. Padahal sunnah yang sangat dianjurkan bertakbir ini. Bahkan sebagian orang mengatakan malam nggak ada takbiran. Sebagian. Tapi wallahu a'lam, kita katakan tadi berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa bertakbir boleh dari mulai terbenamnya matahari hari terakhir dari bulan Ramadan. Makanya biasanya kalau di sini ya malam-malam Ramadan ada bergantian orang bertakbir. Boleh saja. Ya, mungkin sampai jam 9, setengah 10, habis itu stop agar orang bisa istirahat. Karena itu syiar kaum muslimin. Dan ini hari-hari ini yang paling pantas kaum muslimin untuk bergembira. Lebih bergembira dibandingkan tahun baru, ya, kemudian hari raya orang-orang selain Islam. Ini aneh, kadang-kadang kaum muslimin lebih suka hari raya orang selain Islam dibandingkan hari raya sendiri. Hari raya mungut di rumah. Kok ada apa-apa. Ini tidak benar ya Pak Ikhwan. Gembira, takbir, kemudian bersyukur atas Allah memberikan waktu kepada kita. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadisnya, hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah bahwa karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaum al-fitr fayukabbir hatta ya'ti al-musalla wa hatta yaqdi salatahu fa idza qada as-salata qata'a at-takbir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir sampai datang ke tempat sholat. Jadi dari mulai rumah sampai datang ke tempat sholat. Kemudian dan tidak berhenti bertakbir sampai selesai sholat Id. Kalau sudah selesai sholat Id, maka pada saat itu berhenti takbirnya. Ini Pak ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, sunnahnya tidak ada sholat sebelum dan sesudah sholat Id. Kecuali apabila sholat Idnya dikerjakan di masjid, maka pada waktu itu dia datang ke masjid, kemudian dia sholatnya apa? Tahiyatul masjid. Adapun qabliyah, ba'diyah sebelum sholat Id nggak ada. Ya, coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitri fa shalla rak'atain wa lam yusalli qablaha wa la ba'daha wa ma'ahu Bilal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat keluar pada hari Idul Fitr. Lalu beliau salat 2 rakaat. Maksudnya salat Id, dan tidak salat sebelumnya dan sesudahnya. Tidak ada salat ba'diyah, qabliyah salat Id. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, sunnahnya di dalam salat Id tidak ada adzan dan iqamah. Enggak ada adzan dan iqamah, ya. Sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Idain ghaira marratin wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamah." Kata Jabir, aku pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, tidak sekali, tidak 2 kali, artinya sering, tanpa ada azan dan tanpa ada iqamah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adab-adab sebelum salat Id. Sekarang satu lagi yang saya tambahkan, dianjurkan dan sangat-sangat dianjurkan para perempuan keluar ke tempat sholat Id dengan menjaga adab-adab keluar dari rumah, seperti tidak memakai minyak wangi, tidak membuka aurat, tidak memakai pakaian yang membuka aurat, atau pakaian yang mengundang godaan bagi laki-laki. Ya, memakai pakaian yang mengundang godaan bagi laki-laki. Ini berlaku bagi siapa saja, wanita suci atau wanita haid, wanita yang perawan ataupun yang sudah menikah, wanita yang sudah dilamar ataupun yang belum dilamar. Semuanya sangat dianjurkan untuk ikut
menghadiri pelaksanaan sholat Id dan khutbah Id. Ya, coba perhatikan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Takhrujul awatiq wa dhawatil khudur, awil awatiq dhawatil khudur wal huyyad wal yashhadna al khaira wa da'watal mu'minin wa ya'tazilul huyyad al musalla." Al awatiq, awatiq artinya adalah wanita-wanita perawan yang belum menikah. Zawatul khudur, wanita-wanita perawan yang dipingit, yang sudah dilamar, ya sudah ada ampunya, cuma tinggal qabil itu aja belum lagi, ya. Dan al-hayyad, wanita-wanita haid, dan hendaknya mereka menyaksikan kebaikan dan juga doanya kaum beriman. Dan kalau wanita-wanita yang haid, mereka mempunyai tempat tersendiri. Adabnya seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang ucapan setelah sholat Id, ucapan selamat. Maka para ikhwan, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan waruwina fil muhamiliyat bi isnadin hasan an Jubair bin Nufail, dan diriwayatkan kepada kami dalam kitab Al-Muhamiliyat dengan sanad yang hasan dari Jubair bin Nufail bahwa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqau yaumal Id yaqulu ba'dhum li ba'd taqabbalallahu minna wa minkum. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jika bertemu pada hari Id, maka sebagian dari mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kita seluruh amal ibadah kita. Ini ketika bertemu dari salat Id. Timbul pertanyaan, Ustaz, ucapan-ucapan lain yang biasa terjadi di masyarakat Indonesia misalkan, seperti mohon maaf lahir batin, seperti minal aidin wal faizin. Ada kadang-kadang terbalik-balik, minal aizin wal faizin. Pokoknya aja zim-zimnya. Ya. Maka bagaimana itu? Maka jawabannya para ikhwah, itu semua adalah ucapan-ucapan yang merupakan kebiasaan kaum muslimin diucapkan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka asalkan tidak ada keyakinan bahwa setiap hari Id meminta maaf, tidak ada pengkhususan setiap hari Id minta maaf, maka silahkan dia sebagai ucapan dipersilahkan. Ya, sebagai ucapan dipersilahkan. Tetapi kalau ada keyakinan harus minta maaf pada hari Id, maka keharusan ini membutuhkan dalil. Dan minta maaf itu tatkala ada kesalahan, bukan tatkala ada hari Id. Ya, wallahu a'lam. Maka yang paling baik kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa mink. Sudah. Kita sebarkan yang terjadi di zaman para sahabat, itu lebih baik, ya. Meskipun kalau ada orang mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, terutama lagi ucapan minal aidin wal faizin ini benar, jangan salah. Ya. Yang benar itu minal aidina wal faizina. Ya, ini ucapan-ucapan yang biasa tersebar di masyarakat. Seperti misalkan di negeri-negeri Arab, mereka mengucapkan kullu am wa antum bi khair. Setiap tahun kalian dalam keadaan baik. Itu kullu amin wa antum bi khair. Itu ucapan mereka. Kita di sini apa? Mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Itu istilah-istilah. Tapi yang lebih baik lagi sebagaimana dikerjakan oleh para sahabat, taqabbalallahu minna wa mink. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, yang berkaitan dengan mengqadha salat Id kalau terlambat. Sampai salat Id terlambat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya dia terlambat, dia wajib mengqadha. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari di dalam bab
bab Sahih Bukhari-nya, dan para ulama mengatakan fiqhul Bukhari fi abwabih, fikihnya Imam Bukhari ada dalam bab-babnya. Beliau mengatakan babun idza fatathul id yusalli raka'atain, bab jika terlambat salat id maka dia salat 2 rakaat sebagai qadanya, ya, sebagai qadanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir tentang salat Id, ya. Bagaimana tata cara salat Id? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya tata cara salat Id tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak ada ba'diyah, tidak ada qabliyah. Maka tata caranya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ini panjang sebenarnya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang takbir. Ya, saya akan sebutkan saja dari awal bagaimana tata cara sholat Id. Ya, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada sifat salat Id. Yang pertama, sunnahnya imam mencari sutrah, pembatas, karena kan di lapangan, ya, maka tidak ada dinding, maka dipersiapkan pembatas berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal 'id amara bil hirbah fatuda'u baina yadayhi fayusalliya ilaiha wan nas wara'ah wa kana yaf'alu dhalika fi safar famin thamma ittakhadhaha al umara. Rasulullah SAW jika keluar mengerjakan salat Id, maka beliau memerintahkan untuk diletakkan tombak hirbah, tombak kecil. Hirbah itu tombak kecil, diletakkan di hadapan beliau, lalu beliau salat menghadap tombak tersebut dan manusia di belakang beliau sebagai makmum. Dan beliau selalu melakukan itu ketika safar. Maka akhirnya setelah itu para amir, para pemimpin setelah beliau pun melakukannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tidak diragukan bahwa salat Id 2 rakaat. Ya, salat Id 2 rakaat. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was salatul jumu'ati raka'atan, wa salatul fitri raka'atan, wa salatul adha raka'atan." Salat Jumat 2 rakaat, salat Idul Fitri 2 rakaat, salat Idul Adha 2 rakaat. Dan subhanallah, ada faedah menarik saya kemarin baca bahwa sebenarnya seharusnya tidak ada perbuatan mengada-ngada dalam sholat. Kenapa? Karena sholat itu hadisnya benar-benar rinci, tidak ada amalan serinci hadis-hadis tentang sholat. Maka kalau ada amalan yang belum ada hadisnya, semestinya kita sudah tahu itu belum ada hadisnya. Karena sholat itu benar-benar rinci. Lihat, jumlah rakaat diterangkan dalam hadis. Semestinya tidak ada perbuatan mengada-ngada dalam sholat. Kenapa? Karena hadis-hadisnya tentang sholat sangat rinci, jumlah rakaat, menghadap kiblat, ada pembatas dan semisalnya. Bahkan sampai tata cara mengangkat takbir, ya, mengangkat sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu, kemudian diletakkan di mana, itu semuanya dijelaskan sedetil mungkin. Mustahil kalau seandainya ada amalan yang belum ada contohnya tentang sholat, mustahil. Berarti kalau seandainya ada amalan yang belum ada contohnya, itu berarti memang belum ada contohnya. Belum ada dalilnya, berarti memang belum ada contohnya. Kenapa? Karena hadis-hadis sholat sangat rinci. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholat Id dilakukan sebelum khutbah. Jangan lupa itu. Sholat Id dilakukan sebelum khutbah. Jangan terlambat. Tidak seperti sholat Jumat. Belum khutbah di sini. Orang sudah sembahyangan. Ya, belum khutbah. Memang sholat Id khutbahnya terakhir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Kemudian setelah itu bertakbir di rakaat yang pertama, ya, takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, ya, tentunya sebelumnya niat Allahu Akbar,
Kemudian setelah itu membaca doa istiftah. Yang benar itu doa istiftah, bukan iftitah. Istiftah. Kemudian bertakbir 6 kali. Ya, 6 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan imam bertakbir 6 kali diikuti oleh si makmum. Dan ini khilaf di antara ulama. Ada mazhab yang mengatakan 7 kali, ada 6 kali. Maka saya pesan, siapa imamnya, ikuti imamnya. Jangan terlalu diperuncing permasalahan ini di tengah kaum muslimin. Imamnya mengambil yang 6, maka kita ambil. Kita ikuti imamnya yang 7, kita kalau usah protes, Bang, sebutin lagi. Kalau usah protes ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-takbiratu fil fitr sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah." Takbir di dalam sholat Idul Fitr 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat terakhir. Wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima, dan membaca setelah 2 takbir tersebut di keduanya. Maksudnya baru setelah takbir yang banyak tadi baru baca Al-Fatihah, baca surat-surat yang lain. Kemudian setelah itu, setelah bertakbir 6 atau 7 kali sesuai dengan pendapat imam yang dia rajihkan, maka setelah itu dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, maka setelah itu membaca surat Qaf atau surat Al-A'la sesuai dengan kesanggupan dan kemudahan bagi imam. Kemudian dia sempurnakan rakaat, kemudian dia bangun untuk rakaat yang kedua dan bertakbir Allahu Akbar, bangun. Kemudian setelah itu imam bertakbir 5 kali dan diikuti oleh makmum. Ya. Kemudian setelah itu dia lanjutkan sampai selesai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Setelah takbir yang kelima tadi baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu dia membaca surat Al-Ghasyiyah. Ya. Surat Al-Ghasyiyah atau surat Al-Qamar. Jadi antara 2. Kalau dia baca surat Qaf, rakaat pertamanya, rakaat keduanya baca surat Al-Qamar. Kalau dia rakaat pertamanya baca surat Al-A'la, maka rakaat keduanya baca surat Al-Ghasyiyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu tata cara mengerjakan sholat Id, mudah insyaallah. Bedanya cuma apa? Jumlah takbir saja. Setelah takbiratul ihram ada beberapa takbir, setelah takbir perpindahan ada beberapa takbir. Selainnya sama, tidak ada bedanya. Semoga yang secukupnya ini bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang ingin bertanya 1-2 orang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait masalah pertanyaan zakat Ustaz. Ada panitia zakat yang menyediakan khusus uang, tapi dia juga tidak mempunyai beras. Kan ada juga yang pakai beras langsung, jadi beli di situ. Ada yang tidak apa-apa, cuma nanti katanya dibelikan beras begitu. Setahu ulun kalau akad itu kan harus ada barang yang jual beli, itu harus ada barang yang kita ambil, sudah ada gitu. Nah, apakah seperti ini diperbolehkan atau tidak? Ya, tergantung apa yang dia lakukan kepada panitia. Kalau yang dia lakukan adalah jual beli, maka tidak bisa, harus ada barangnya. Kalau seandainya apa yang dilakukan kepada panitia adalah menjadikan panitia tersebut wakil, boleh-boleh saja. Dan itu yang paling mudah agar tidak terjadi satu jual beli, karena hukum jual beli ribet. Ya, harus ada ini, harus ada ini. Jadi dia kasih uang kepada panitia. Nih, berapa panitia satu orangnya sekian, kasih uangnya. Ini berarti kita menjadikan panitia tersebut sebagai apa? Wakil. Nanti dia beli barang dan dia bagikan, dia salurkan, itu lebih baik. Ya. Adapun panitia harus menyediakan ini, ya, beras, kemudian ditakar lagi, ribet. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah, siapa nih?
yang kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan zakat fitrah, tadi disampaikan bahwa zakat sebaiknya dikeluarkan di tempat kita tinggal. Tapi setiap tahunnya kita pulang kampung, jadi kita melakukan zakat fitrahnya di kampung tersebut atau di Banjarmasinnya. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, kalau pulang kampung maka berarti di mana pada saat Idul Fitr orang tersebut mengeluarkan Id berhari raya, disitulah dia keluarkan zakatnya. Ya, tidak masalah dan sudah betul apa yang dikerjakan. Dia berzakat di kampung dia. Artinya di mana dia hari itu Idul Fitr. Meskipun dia domisilinya sehari-harinya di Banjarmasin, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini berkaitan dengan mandi sunnah untuk Idul Fitri. Misalnya sebelum sholat subuh, si fulan ini sedang junub, kemudian dia mandi, apakah mandi lagi? Mandi lagi sebelum berangkat sholat Id? Iya. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang mandi junub, maka dia boleh meniatkan untuk dirinya juga mandi yang kesunahan sebelum sholat Id. Jadi satu perbuatan dengan dua niat boleh. Satu perbuatan dengan dua niat. Sebagaimana misalkan orang masuk masjid, di dalam dirinya ada beberapa sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah subuh. Nah, bagaimana ini? Ini masalah disebutkan oleh para ulama dengan nama at-tasyrik fin niyah. Ya, bersyarekat di dalam niat. Bersyarekat dalam niat. Jadi niatnya itu bermacam-macam dengan satu perbuatan. Maka dia kerjakan sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah subuh, dan itu sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid. Entah dia niatkan atau dia tidak niatkan. Karena ghayah, tujuan dari sholat tahiyatul masjid tidaklah duduk di masjid ketika masuk masjid kecuali sebelumnya sholat. Sama juga ghayah, tujuan dari mandi sebelum Id adalah berbersih sebelum menghadiri sholat Id, dan itu sudah tercukupi dengan mandi junub tadi. Ya, Anda niatkan atau tidak niatkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah sholat tadi kan ada 6 kali takbir dan rakaat kedua kan 5 kali takbir. Nah. Di antara takbir itu apakah ada bacaan atau cuma diam saja? Ya. Terima kasih. Bagus pertanyaan ini, belum saya sebutkan. Ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Perkataan beliau, bukan hadis. Tetapi perkataan beliau boleh mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang mengucapkan ini berarti dia mencontoh seorang sahabat Nabi, maka tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Kalaupun diam juga tidak mengapa. Nah, Barakallahu fiik, Ustaz. Bolehkah penerima zakat fitr itu gelandangan, Ustaz? Dilihat mungkin kurang akal atau gila gitu, Ustaz. Yang kedua, apakah apa hubungannya gelandangan lawan kurang akal? Coba antum. Gelandangan yang bukan, kalau apa namanya, dilihat tuh tidak punya rumah tapi gila gitu, Ustaz, bukan yang karena miskin itu, Ustaz. Jelas miskin gelandangannya. Iya, makanya anak bingung sama antum. Gelandangan tapi gila, apa hubungannya gitu? Maksud anak orang yang kurang akal itu bolehkah menerima zakat fitr itu, Ustaz? Dan juga apakah ada syarat harus menerima itu harus muslim, Ustaz? Ya, bagus pertanyaannya. Yang pertama, apakah ada syarat bahwa penerimanya itu orang yang sadar atau tidak gila? Maka ukurannya adalah dia miskin atau fakir atau tidak. Ya. Kalau seandainya gelandangannya kada miskin, oke, apa gelandangan kada miskin? Ya, maka pada saat itu tidak berhak dia menerima zakat. Ya. Dan apakah syaratnya harus muslim? Maka jawabannya iya. Apa dalilnya coba? Siapa yang bisa jawab? Yang menerima zakat fitr harus muslim. Apa dalilnya? Tadi hadis yang saya sebutkan. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, maka
ambillah zakat itu dari orang kaya mereka dan kembalikan kepada orang miskin mereka. Kata mereka ini ya maka menunjukkan kepada kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam. Beda dengan zakat harta yang di sana ada muallaf. Ya, muallaf. Muallaf itu kan artinya banyak. Seperti Ustaz Khairullah sampaikan di sini. Muallaf itu ada orang yang baru masuk Islam, kita kasih agar kuat imannya. Ada orang yang pemimpin, kita kasih agar tidak menyakiti kaum muslimin. Yang ketiga, ada pemimpin yang kafir, kita kasih zakat agar tidak menyakiti kaum muslimin. Ada orang kafir yang kita kasih zakat agar dia masuk Islam. Ini semua makna dari mu'allaf yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Nah, tapi itu berkenaan dengan zakat harta. Adapun zakat fitr, wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa yang menerima hanya kaum muslimin. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan, kami sekeluarga untuk makanan pokoknya biasa sehari-hari makan nasi dari jenis beras merah. Apakah untuk zakat fitr juga kami keluarkan berupa beras merah? Atau diganti dengan jenis beras lain sesuai dengan kebiasaan masyarakat daerah setempat? Maka jawabannya, beras merah tidak terkenal sebagai makanan yang biasa dimakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya. Tetapi dikenal oleh sebagian orang-orang yang hanya ingin memakannya saja. Nah, maka pada saat itu dia sesuaikan dengan makanan pokok yang biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Ya, demikian. Jazakumullahu khairan sudah mau duduk memperhatikan. Mudah-mudahan itu sebagai bekal kita menghadapi hari raya dan juga zakat fitr, dan terus saja untuk meminta, jangan pernah gugur sebelum pertandingan berakhir. Jangan pernah gugur sebelum pertandingan berakhir. Masih ada 3 malam maksimal, minimal berapa malam? 2 malam. Malam ini malam 28, 29 atau malam 30. Ya, masih ada 3 malam, maka mudah-mudahan kita bisa, ya meskipun sudah lemah sekali Ustaz sudah. Ya semuanya mengakui sudah. Sudah banyak yang minum tolak angin apa. Macam-macam caranya agar bisa kembali fit. Tetapi ya begitulah. Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Ternyata memang benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannah bil makarih." Surga itu didapat dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia. Harus penuh perjuangan. Gak bisa menghayal untuk masuk surga. Gak bisa tanpa usaha masuk surga. Gak bisa cuma omdo doang. Gak bisa. Harus usaha. Harus pegal. Harus capek. Harus letih. Harus nanggung ngantuk dan semisal. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya ucapkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.